syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, inayah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Tidak lupa pula selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju ke alam ilmu pengetahuan yang terang benderang, insyaallah. Tema kita hari ini seperti yang sudah disampaikan kepada moderator tadi, yaitu keutamaan ilmu pengetahuan dalam Islam. Manusia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan kosong, putih, bersih, tidak berilmu, tidak punya pengetahuan apapun, betul? Tugas orang tua lah untuk menulis di atas lembar kosong yang tadi baru lahir itu. Mau ditulis yang baik atau yang buruk. Nah, kalau ingin baik tentunya yang ditulis adalah tinta ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu wajib hukumnya untuk dicari, untuk dituntut melalui pendidikan formal maupun non-formal. Manusia wajib mencari ilmu dimanapun, mulai dari lahir sampai ke liang. Ada sebuah hadis Rasulullah yang artinya wajib hukumnya menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimat. Ini merupakan dasar hukum yang sangat-sangat kuat bagi kita sebagai umat muslim untuk mencari ilmu. Bahkan beliau juga berkata, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Kira-kira kenapa harus ke Cina? Tidak ada ungkapan Rasulullah yang meleset. Dulu mungkin Cina itu belum merupakan pusat pengetahuan, tapi ternyata sekarang kita bisa lihat bersama bahwa Cina adalah negara ilmu pengetahuan, bisa bersaing dengan negara-negara barat yang maju. Maka ungkapan beliau di zaman dulu itu sudah terbukti. Sekarang Cina berhasil menjadi negara pusat ilmu pengetahuan. Luar biasa ya, tidak ada yang meleset. Nah, kemudian manusia itu juga dibekali dengan akal dan pikiran. Tentunya fungsi akal dan pikiran adalah untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Manusia itu tidak ada yang sempurna, betul? Jadi walaupun manusia tidak sempurna, tapi berusaha untuk melakukan apapun itu kegiatan dengan baik dan positif. Allah juga berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan orang yang beriman dan yang tidak beriman, berilmu dan tidak berilmu itu sangat nampak ya. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Kalau kita tidak berilmu, tentu kita akan tertinggal dari orang lain. Nah, untuk menuntut ilmu itulah kita harus sungguh-sungguh. Jangan sampai ilmu itu ada kesempatan mencari ilmu tapi malah main-main, tidak peduli ketika di sekolah misalnya ya. Nah, harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tapi tidak semua ilmu itu berkah, tidak semua ilmu itu positif. Ada juga ilmu-ilmu yang negatif. Apa misalnya? Ilmu sihir, ilmu santet, ilmu hitam, ilmu biru. Ya, ilmu hitam maksudnya ya. Nah, ilmu-ilmu itu tidak perlu kita pelajari. Yang perlu adalah yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, orang lain, dan bangsa dan negara ya. Nah, manusia yang berilmu ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, dia akan meninggalkan 3 perkara. Yang pertama adalah amal jariah, yang kedua adalah ilmu pengetahuan, yang ketiga anak yang soleh.
sukses nanti. Syarat menjadi orang sukses selain ilmu ada rumusnya. Saya berbagi rumus nih. Rumusnya adalah duit apa? Doa ini. Doa itu adalah apa? Memohon meminta kepada Allah supaya dimudahkan urusannya, dikabulkan keinginannya dan sebagainya. Cuman berdoa itu tidak sembarangan asal minta-minta saja, tapi ada aturannya, ya. Ibarat orang berhutang. Kalau orang berhutang itu tentunya tidak langsung top pinjam, enggak kan? Tapi dipuji-puji dulu orangnya. Wah, ganteng, itu cantik. Nah, seperti itu. Bawain jeruk supaya nanti dikasih pinjam. Begitu juga dengan berdoa, kita harus memuji-muji Allah dulu. Caranya gimana? Takbir. Seperti itu. Nanti kita berharap dengan itu Allah akan luluh untuk mengabulkan doa kita, ya kan? Tidak langsung doa sekian langsung lalu. Bahkan harus juga meneteskan air mata. Ada yang berdoa sambil meneteskan air mata? Insya Allah dengan begitu doanya cepat dikabulkan. Tapi semua doa itu pasti akan dikabulkan. Hanya menunggu waktu, bisa sekarang, besok, lusa, tahun depan, atau abad depan. Tergantung apa gitu ya. Yakinlah bahwa doa kita itu akan dikabulkan, pasti dikabulkan. Tapi doanya tentu jangan yang negatif, harus yang positif. Ya. Selain berdoa adalah usaha atau ikhtiar. Nah, usaha ini kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal. Kalau gagal apa yang dilakukan? Bangkit, bangun, coba lagi. Jangan menyerah. Hidup adalah perjuangan. Jalani hidup ini. Nah, seperti lagunya termasuk. Jangan menyerah. Berusahalah. Gagal 1 kali, bangkit. Gagal 2 kali, bangun. Gagal 3 kali, berusaha lagi sampai berhasil. Ya, jadi ikhtiar itu tidak boleh putus asa, harus bangkit, bangun dan berusaha lagi. Yang ketiga adalah iman. Nah, pasti iman sudah tahu artinya. Apa artinya iman? Percaya, yakin. Apa yang diyakini? Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, hari akhir. Kalau kita sudah punya keimanan di dalam diri, insya Allah jalan kita akan baik, benar. Ya, harus beriman kepada yang 5 perkara tadi. Setelah itu ada T. Apa T-nya? Takwa itu artinya apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala. Sudah jelas ya, kalau sudah diperintah laksanakan, kalau tidak disuruh tinggalkan. Gitu. Saja rumusnya gampang ya, iman dan takwa ya. Jadi harus menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhi semua yang dilarangnya. Nah, manusia yang berilmu itu insya Allah hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Kalau sudah punya ilmu, tidak akan tersesat. Karena kalau misalnya berada di sebuah tempat yang asing, tidak pernah ke sana, tidak pernah tersesat, tahu cara membaca jalan, oh ini jalan A, ini jalan B, insya Allah tidak akan tersesat. Tapi kalau tidak punya ilmu, tidak bisa baca, bingung kan? Banyak tulisan tapi dia tidak tahu apa ini jalan apa ini, akhirnya bingung sendiri. Maka orang yang berilmu ini insya Allah tidak akan tersesat di jalan ya. Kemudian orang-orang yang berilmu ini juga wajib mengamalkan ilmunya, betul? Ya. Karena beda loh antara ilmu dengan harta. Kalau harta kita bagi, harta itu akan habis. Tapi kalau ilmu kita bagi ke orang lain, ilmu itu justru akan bertambah. Orang yang kita berikan ilmu pengetahuan nanti memberikan lagi ke orang lain, yang dapat pahala adalah orang itu dan kita yang sudah mengadakan
Betul ya? Jadi jangan gengsi, jangan malu berbagi ilmu. Lalu bagaimana dengan orang yang berilmu tapi tidak mau membagi ilmunya? Gimana? Itu ibarat pohon tanpa buah. Pohonnya sih besar, bagus, indah, tapi tidak ada berbuah, tidak punya buah, tidak memberi manfaat bagi orang yang menanamnya misalnya ya. Nah, jadi kalau orang yang sudah berilmu kemudian membagi ilmunya,